Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kabarna kakak? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Sunda paket 3B. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya kak bersama-sama. Dimulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak buka halaman 45 pahlawan pangajaran tilu. Pahlawan nyaeta jelema anu wani ngabela kabeneran. Pahlawan rela ngorbankeun jiwa jeung ragana. Nu disebut pahlawan teh lain saukur jelema anu milu perang. Guru, dokter, jeung patani oge bisa disebut pahlawan. Selanjutnya halaman 46. 46 nyaritakeun kejadian. Nah, di sini ada beberapa gambar, urutan gambarnya. Nu pertama, pasukan kompi hiji nu dipimpin ku Bahrun keur narima wejangan. Gambar nu kadua, saenggeus narima wejangan ti komandan pasukan kompi hiji, pasukan Bahrun indit ka medan perang. Gambar nu katilu, peperangan di mimitian, Bahrun pepeta mimpin pasukan nana. Gambar nu kaopat, pasukan Bahrun balik mawa hate nu guligah dumeh pasukanna parele ngajalankeun pancen. Selanjutnya halaman 47. Halaman 47 bahasa Indonesianya menceritakan kejadian. Ceritakan kejadian di bawah ini. Gambar 1, pasukan kompi 1 yang dipimpin oleh Bahrun tengah menerima pengarahan. Gambar kedua, setelah menerima pengarahan dari komandan pasukan kompi 1, pasukan Bahrun berangkat ke medan perang. Gambar ketiga, peperangan dimulai. Bahrun memberi petunjuk pada pasukannya. Keempat, pasukan Bahrun kembali membawa hati yang gembira karena pasukannya selesai menjalankan tugas. Nah, di sini menerangkan nyarita kejadian. Dari beberapa gambar, kita dapat mengurutkan kejadian yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini tentang pasukan kompi yang dipimpin oleh Bahrun yang tengah menerima pengarahan. Kemudian menerima pengarahan, pasukan Bahrun berangkat ke medan perang. Kemudian perang dimulai dan pasukan Bahrun kembali membawa hati gembira karena pasukannya selesai menjalankan tugas. Selanjutnya kakak buka halaman 50. Halaman 50 ngabandungan dongeng sato. Bandungan dongeng dihandap ieu kakak simak baik-baik. Kuya jeung anjing. Aya patani nyaung-nyaung deket kebonna. Imahna mah rada jauh ti dinya. Pepelakan di kebonna rupa-rupa. Aya sampe, jagong jeung tales. Malah bonteng mah keur meujeuhna bubuah. Candi ala dangora keneh. Unggal poe patani ngalongokan kebonna. Minangka baturna sok mawa anjing kukutanana. Anjing hideung nelah si lutung. Pagawean si lutung taya lian ti nalingakeun bisi aya nu ngarusak kebon. Boh jelema, boh sasatoan. Sakur nu katembong kumanehna pasti digogogan bari diudag. Kukituna pepelakan patian teh weuteuh tara aya nu ngaganggu. Dina hiji poe si lutung hulang bae. Jeroning ngajaga teh boga rasa keheul dumeh dipoyokan kukuya nu sok ngalanto kalebah dinya. Kamarina waktu si lutung keur ngurilingan kebon, pasarandog jeung kuya.
bangun ieu aing, kuya teh nyarita. Hei lutung, maneh teh rek kitu bae saumur-umur. Naha kitu, walon si lutung. Unggal poe pagawean teh ngan ulu kutek di kebon bae. Nempo itu ngaroris ieu. Tenjo atuh uing, uing mah di darat hayu kacai hayu. Jabat tara diparentah ku jelema. Estuning laluasa. Moal aya nu nyarek. Rek kitu rek kieu oge, cek kuya gumede. Nya ari kitu teh mah, tapi can puguh saha nu leuwih genah, tambah si lutung. Selanjutnya ada di halaman 52. Halaman 52 nya genah uing hirup laluasa henteu diparentah ku jelema, cek kuya. Si lutung teu nyarita deui dan jeung nyana atuh kapan manehna mah diingu ku jelema. Barang dahar diberean, bari unggal poe aya gawe nu kudu dicumponan. Nenjo si lutung ngahuleng, kuya bangun sugema pisan. Leos ancrup kawalungan. Kokojayan bari ngera-ngera si lutung. Najan pohara keheulna, si lutung teu bisa kukumaha da kudu ancrup kacai mah teu sanggupeun. Dina hiji poe, si lutung indit deui ka kebon, ngiringkeun dununganana. Harita teh rek ngala bonteng, da geus meujeuhna kolotna. Barang nepi ka sisi kebon, patani nempo kuya kakarayapan teu jauh ti kebon bonteng. Cek patani, "Lutung, daguan di dieu. Kami rek nyokot tambang keur nyangcang kuya, tangtu ieu nu sok ngaruksak kebon teh." Si lutung pohara bungahna, komo barang patani datang deui mawa tambang jeung awi. Kuya nu keur ngarayap deukeut pager teh dikoerkeun ku awi nepi ka nangkarak. Geus kitu mah kuya teh teu bisa walakaya. Roroesan bari lungas leungis. Si lutung nyakakak nenjo kuya teu aya daya. Pokna, "Har, naha bet roroesan kitu kuya? Moal aya jago kitu petana, lain bisa di darat dicai oge, sok atuh geura hudang." Kuya teu wasa nembalan. Eukeur mah teu bisa ojah, turug-turug ingetna kana kalakuanana moyok si lutung, gawena ngan ceurik bae. Teu lila ti harita patani geus datang deui, kuya teh ditalian dibawa ka imahna, tangtu bakal dipencit sarta diasakan dagingna. Geus kitu mah si lutung jongjong deui, jeroning ngajaga kebon teh tara aya nu moyok. Yang bahasa Indonesianya ya Kak, sekarang halaman 51. Menyimak dongeng binatang. Simak dongeng di bawah ini. Kura-kura dan anjing. Ada petani membuat gubuk dekat kebunnya. Rumahnya agak jauh dari sana. Tanaman di kebunnya bermacam-macam. Ada ubi, kayu, jagung, dan talas. Malah mentimun tengah berbuah. Belum dipetik karena masih muda-muda. Setiap hari petani menjenguk kebunnya. Sebagai temannya, petani biasa membawa anjing peliharaannya. Anjing hitam disebut si lutung. Pekerjaan si lutung tiada lain adalah mengawasi kalau-kalau ada yang merusak kebun, baik manusia ataupun binatang. Setiap yang tampak olehnya pasti digonggong sambil dikejar. Oleh karena itu, tanaman petani itu utuh, tidak ada yang mengganggu. Pada suatu hari, si lutung termangu saja selama menjaga kebun. Dia merasa kesal karena diolok-olok oleh kura-kura yang biasa lewat ke situ. Kemarin ketika si lutung tengah mengelilingi kebun, ia berjumpa dengan kura-kura. Tampak angkuh, kura-kura itu berkata, "Hei lutung, kamu itu mau begitu saja seumur-umur." "Mengapa begitu?" jawab si lutung.
Setiap hari pekerjaannya hanyalah berada di kebun, melihat itu, memeriksa ini. Lihatlah aku. Aku di darat bisa, ke air juga bisa. Lagi pula tidak diperintah oleh manusia. Benar-benar leluasa. Tidak ada yang melarang. Hendak begitu, hendak begini juga, kata kura-kura angkuh. Itu memang benar, tetapi belum tentu siapa yang lebih senang, jawab si lutung. Selanjutnya yang bahasa Indonesianya, kakak buka halaman 53. Ya, senang aku hidup leluasa, tidak diperintah oleh manusia, kata kura-kura. Si lutung tidak berbicara lagi. Memang benar ia dipelihara oleh manusia. Makan diberi sambil setiap hari ada pekerjaan yang harus dilakukan. Melihat si lutung termangu, kura-kura tampak senang sekali. Pergilah ia masuk ke kali, berenang sambil mengolok-olok si lutung. Walau sangat kesal, si lutung tidak dapat berbuat apa-apa. Karena harus masuk ke air, ia tak sanggup. Pada suatu hari, si lutung pergi lagi ke kebun, mengiringi majikannya. Petani hendak memetik mentimun karena telah cukup tua. Begitu sampai ke tepi kebun, petani melihat kura-kura merayap tidak jauh dari kebun mentimun. Kata petani, "Lutung, tunggu di sini. Aku akan mengambil tambang untuk mengikat kura-kura. Tentu dialah yang bisa merusak kebun ini." Si lutung sangat bergembira, apalagi ketika petani datang kembali membawa tambang dan bambu. Kura-kura yang tengah merayap dekat pagar itu dibalikkan dengan bambu sampai terlentang. Setelah demikian, kura-kura itu tidak dapat berbuat apa-apa, meronta sambil membelas. Si lutung tertawa melihat kura-kura tidak berdaya. Katanya, "Hoi, mengapa meronta begitu kura-kura? Tidak ada jagoan yang demikian kelakuannya. Bukankah dapat di darat, di air juga? Cobalah bangun." Kura-kura tidak kuasa menjawab, sudah tidak dapat bergerak. Ditambah-tambah ingat pada kelakuannya mengolok-olok si lutung. Kerjanya menangis saja. Tidak lama sejak saat itu, petani telah datang kembali. Kura-kura diikat, dibawa ke rumahnya. Tentu bakal disembelih serta dimasak dagingnya. Setelah demikian, si lutung tenang kembali dalam menjaga kebun itu. Tiada yang mengolok-olok. Dari cerita si kuya dan anjing, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh mengolok-olok orang lain, karena setiap orang lain memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya kak. Begitupun dengan si lutung. Si lutung dipelihara oleh Pak Petani. Kekurangannya apa? Dia tidak bisa bebas. Hidupnya dan pekerjaannya setiap hari seperti itu saja. Menjaga kebun, pulang, menjaga kebun, pulang. Sedangkan si kuya bebas hidupnya. Tidak ada yang memerintah, mau leluasa, mau kesana kemari, terserah. Nah, tetapi ketika si kuya dalam bahaya, tidak ada yang menolongnya. Karena apa? Karena sifat dia atau sikapnya yang selalu mengolok-olok si lutung. Jadi si lutung enggan untuk menolong si kuya. Kelakuan si lutung itu sangat bagus sekali kak. Dia benar-benar bertanggung jawab menjaga atau mengerjakan tugasnya menjaga kebun petani. Meskipun si lutung merasa sedih karena setiap hari diolok-olok oleh si kuya, tetapi si lutung sama sekali tidak dendam. Nah, jadi kelakuan si lutung itu sangat kelakuan yang hadeh ya kak, atau yang baik, sedangkan kelakuan si kuya itu kelakuan yang buruk atau goreng. Kita tidak patut untuk mencontohnya.
Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan dapat kakak pahami ya kak. Cukup sekian dan terima kasih. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.